Tapi tahukah Anda, Allah Maha Sayang, sepanjang nyawanya masih ada dan belum berpisah dengan tubuhnya, belum naik ke kerongkongannya, maka Allah akan turunkan segala hal yang bisa membuat dia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat itu disebut dengan rahmat namanya. Turun Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang pernah israf dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, bagaimana cara Allah menanamkan rahmat itu? Banyak nilainya. Maaf ya, maaf sebesar-besarnya. Mata sudah nggak bisa melihat yang baik lagi, telinga sudah nggak dengar lagi, hati sudah mulai tertutup pelan-pelan. Tapi kadang-kadang Allah turunkan musibah besar untuk menghancurkan semuanya itu. Dus, tiba-tiba ada kejadian terjadi. Bisa saudara terdekatnya dibuat sakit duluan, sakitnya membuat dia kemudian ekstra untuk melihat. Tiba-tiba ketika sakit dia sholat, terus melihat, ya Allah, dia sakit lumpuh masih sholat, masa saya yang sehat banyak berbuat maksiat. Dia disentuh. Masuklah pertama cahaya dalam jiwanya. Cuman cahaya itu mau diambil atau enggak? Makanya ketika Anda, ini pasti saya katakan pada Anda berbuat seburuk apapun dalam kehidupan, akan muncul cahaya dalam diri kita yang bisa menerangi dalam kalbu kita, asal mau diambil atau enggak sinyal-sinyal itu. Muncullah rumus di Quran surah ke-29 ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baik. Orang-orang yang merespon petunjuk-petunjuk kami, segera dia ambil petunjuk itu, maka kami akan tunjukkan jalan kembali kepada kami. Nah, teman-teman sekalian, kadang-kadang masuk di lisan, kadang-kadang sedang sendirian merenung begini. Saya udah bantai 100 orang nih. Waduh, mau sampai kapan lagi saya ngebantai? Udah nggak ada saingan nih. Ada nggak caranya saya kemudian untuk bertobat? Terus keluar. Kira-kira kalau tobat diterima nggak? Awalnya bertanya. Kemudian Allah bimbing, tiba-tiba jalan lewat pengajian, dengar suara. Seperti pernah terjadi orang bunuh 100 orang. Begitu dengar sesuatu, bunuh 100 orang, tapi dalam hatinya, mau sampai kapan saya berbuat seperti ini? Iseng-iseng aja nanya Ustadz, iseng-iseng nanya. Didorong, dibawa itu, diikuti petunjuk itu. Begitu diikuti datang. Ya Syekh, mungkin nggak saya diterima oleh Allah? Siapa? Allah pun sangat mungkin menerima apapun. Kamu itu bukan nggak baik, kamu itu bisa jadi baik, cuman tinggal di lingkungan yang tidak baik sehingga membuat kamu jadi seperti ini. Ayo pindah tempat ke sana, isi dengan istighfar pada Allah, isi untuk kembali, ayo kembali kepada Allah. Nah, ketika Anda ada di sudut sesuatu yang kurang baik, Anda kemudian memilih untuk kembali, sesuatu yang kembali kepada track yang benar dalam bahasa Arab disebut dengan tabayatubu taubah. Kalau dikuatkan terus, saya harus balik, maka bentuknya berubah jadi superlatif. Tawab namanya, tawabun. Saya pernah bohong, saya ingin jujur, saya ingin baik, saya ingin tawadu, saya ingin segalanya. Maka dimunculkan, saya harus balik, kembali ke jalan taubat. Terus-terusan disebut dengan tawab. Muncullah Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18 itu. 17 itu saya bacakan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahala. Lihat di sini. Tadi nafsu mengeluarkan apa? Masih ingat? Nafsu mengeluarkan apa? Memerintahkan perbuatan apa? Buruk. Bahasa Qurannya apa? Su. Inna nafsa la ammaratun bisu. Quran surah 12 ayat 53. Ketika Anda ingin kembali meninggalkan yang su kepada yang baik, maka diberi jalan namanya taubat. Maka dikumpulkanlah kalimat taubat dengan su di Quran surah 14, surah 4 ayat ke-17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a. Sungguh bagi orang-orang yang telah berbuat su dalam kehidupannya, suatu yang buruk. Biasanya bijahalah. Jahalah itu dua maknanya. Satu karena tidak tahu bahwa itu jelek, dia kerjakan. Ada yang tidak tahu, disuruh orang, ayo ambil aja itu. Dia nggak tahu apa yang mau dikerjakan, tiba-tiba buruk karena kurangnya pengetahuan. Baik dikerjain oleh orang lain. Ada yang kedua, sudah tahu jelek, dikerjakan juga, itu yang banyak. Sudah tahu bohong salah, bohong juga. Sudah tahu gosip itu berdosa, gosip juga. Sudah tahu salah, dikerjakan, itu jahalah. Es batu ditiupin, itu yang paling bahaya. Ya? Di teman-teman sekalian, sudah tahu salah, dikerjain juga. Sudah tahu dingin ada asapnya, ditiupin juga misal. Nah itu dikerjain. Yang seperti itu ada peluang dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Jalannya disebut dengan taubat. Di taubat itu asalnya adalah jalan untuk kembali pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap orang kembali, itu yang disebut dengan taubat. Paham sampai sini?